Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Nandel Sadeta Fiasiaan dengan NIM 22040731. Saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian mini proposal saya dengan judul Konservasi Keanekaragaman Hayati di Perkebunan Kelapa Sawit di lokasinya Kota Duri, yaitu tantangan dan solusi lingkungan. Adapun latar belakang saya membuat judul ini yang dimana dalam konteks perkebunan kelapa sawit di Kota Duri, upaya konservasi keanekaragaman hayati menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan lingkungan yang sedang dihadapi, di mana hilangnya habitat alami karena perkebunan kelapa sawit ini, konflik antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta minimnya kesadaran akan pentingnya konservasi seringkali menghambat implementasi solusi berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan solusi lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati dengan mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam melestarikan keanekaragaman hayati tersebut, di mana mini proposal ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan utama yang ada, serta menawarkan solusi lingkungan yang bisa mendukung keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kota Duri. Adapun rumusan masalah yang saya buat di mana yang pertama adalah bagaimana dampak pengembangan industri kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati di wilayah perkebunan kelapa sawit Kota Duri. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan utama dalam menerapkan strategi konservasi keanekaragaman hayati di sektor perkebunan kelapa sawit Kota Duri. Yang ketiga, solusi lingkungan apa yang efektif untuk meningkatkan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit sambil menjaga keanekaragaman hayati. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama menganalisis dampak industri kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati di wilayah perkebunan kelapa sawit di Kota Duri. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi konservasi keanekaragaman hayati di perkebunan kelapa sawit di Kota Duri. Yang ketiga, merumuskan solusi lingkungan yang dapat mendukung keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dan pelestarian keanekaragaman hayati. Adapun variabel penelitiannya, di mana variabel bebasnya yaitu faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, seperti aktivitas perkebunan kelapa sawit, misalnya pembukaan lahan, penggunaan pestisida, dan limbah industri. Yang kedua, variabel terikatnya yaitu tingkat keanekaragaman hayati di wilayah perkebunan kelapa sawit, yang mana diukur melalui indikator seperti jumlah spesies flora dan fauna. Yang ketiga, variabel kontrol, yang dimana adalah kondisi iklim, luas lahan, dan kebijakan lingkungan yang diterapkan di wilayah tersebut. Adapun tinjauan pustaka di bagian umumnya, di mana di sini membahas tingginya produksi pada perkebunan kelapa sawit ini nggak terlepas dari dampak lingkungan, di mana dengan adanya pembukaan lahan sawit yang menggunakan cara merusak lingkungan dan hutan, seperti kasus yang pernah terjadi di Kalimantan dan Riau, para pelaku berlomba-lomba untuk membuka lahan dengan cara merusak hutan dan membakarnya yang dapat berdampak paling utama yaitu terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Banyak makhluk hidup yang mati dan hampir punah dikarenakan tidak sesuai prosedur yang dilakukan para pembuka lahan dan lagi beberapa pembuka lahan dengan caranya yang ilegal. Akibat agresifnya para pelaku membuka lahan dan kurang kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup itu menyebabkan banyak makhluk hidup kehilangan habitat alami, makanan, dan air. Maka banyak makhluk hidup yang masuk ke pemukiman penduduk untuk dapat terus bertahan hidup demi kelangsungan hidup. Yang kedua, itu dampak kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati. Perubahan lahan untuk kelapa sawit telah memegang peranan besar dalam penurunan jumlah spesies. Namun demikian, beberapa jenis spesies seperti berbagai jenis babi dan ular justru mendapat keuntungan dari keberadaan kelapa sawit ini. Karena kelapa sawit ini adalah tanaman yang bisa bertahan hidup lama. Tanaman kelapa sawit yang sudah berumur tua dapat berperan dalam mempertahankan konektivitas ekologis di antara populasi seperti hutan. Mengingat permintaan global akan minyak nabati yang terus meningkat dan fakta bahwa kelapa sawit bisa menghasilkan lebih banyak minyak per unit area dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya.
pergantian dari minyak kelapa sawit ke tanaman penghasil minyak lainnya itu nggak menjamin hasil akhir yang positif untuk keanekaragaman hayati. Kemudian dilanjut dengan metode penelitian, di mana ada bagian alir penelitian yang dimulai dari studi literatur, dan kemudian ada data sekunder dan data primer, di mana di data sekunder itu ada kondisi keanekaragaman hayati di perkebunan kelapa sawit, ada wawancara dan ada kuesioner, dan di data primer ada dokumen penelitian dan data keanekaragaman hayati dan kebijakan deregulasi regulasi. Kemudian ada analisis, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan ada kesimpulan dan saran. Kedua, di metode pengumpulan data, yang dimana di data primer tadi itu ada observasi lapangan. Di mana di observasi lapangan, kita mengamati langsung kondisi keanekaragaman hayati di wilayah perkebunan kelapa sawit di Kota Duri tadi, seperti flora dan fauna yang terdampak. Kemudian ada wawancara mendalam, di mana seperti contoh wawancaranya pada bagian flora dan fauna lokal, itu bisa pertanyaan seperti bagaimana perubahan keanekaragaman hayati setelah pengembangan perkebunan, dan di bagian ekosistemnya apakah ada degradasi ekosistem seperti alih fungsi hutan, bahkan kehilangan koridor satwa. Kemudian di bagian pencemaran, apakah penggunaan pestisida atau limbah industri kelapa sawit mempengaruhi kualitas tanah, air, dan udara. Dan kemudian di kendala lingkungan, apa tantangan utama dalam melestarikan habitat alami di wilayah perkebunan. Dan di kebijakan dan regulasi, sejauh mana regulasi pemerintah atau sertifikasi keberlanjutan diterapkan di perkebunan ini. Kemudian ada juga kuesioner yang dimana itu memahami persepsi dan pengalaman pengalaman pelaku industri atau masyarakat terkait keanekaragaman hayati. Kemudian di data sekunder itu tadi membahas dokumen penelitian dan laporan studi, di mana itu studi dampak lingkungan atau AMDAL dari perkebunan kelapa sawit di wilayah Duri. Kemudian data keanekaragaman hayati, yang mana data inventarisasi flora dan fauna dari lembaga penelitian atau pemerintah ataupun BPS. Kemudian ada peta dan data geospasial atau peta tutupan lahan sebelum dan sesudah perkebunan kelapa sawit menggunakan data dari satelit. Kemudian statistik lingkungan, yang dimana adalah data penggunaan pestisida, pupuk, dan limbah dari industri kelapa sawit. Kemudian ada teknik analisis data. Yang ketiga, yaitu ada di teknik analisis data membahas analisis kualitatif dan kuantitatif. Di kualitatif menggunakan data wawancara untuk mendeskripsikan dampak spesifik pada flora atau fauna, degradasi habitat, dan pencemaran, kemudian mengidentifikasi tema atau kategori dari hasil wawancara dan dokumen, seperti tantangan teknis, yang dimana itu kurangnya teknologi atau sumber daya, kemudian tantangan kebijakan, itu yaitu regulasi yang tidak memadai atau kurang penegakan hukum, dan di tantangan sosial, konflik antara pelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Di analisis kuantitatif, yaitu untuk data dari kuesioner, seperti skala Likert atau frekuensi, yaitu menggunakan tabel, grafik, atau diagram untuk menggambarkan dampak kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati. Contohnya itu seperti rata-rata persepsi masyarakat tentang kehilangan flora atau fauna di wilayah tersebut. Kemudian untuk kuesioner, menghitung jumlah respon pada setiap kategori tantangan. Dan ketiga, yaitu menganalisis data statistik untuk melihat hubungan antara aktivitas perkebunan dan kondisi keanekaragaman hayati. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan, Pak. Selamat malam.